Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam mata kuliah Fisika Bangunan. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi terkait dengan akustik ruang dalam atau room akustik. Ini adalah materi terakhir di semester genap ya 2019-2020. Kita sudah tahu apa itu akustik ya, karena kita sudah mempelajari tentang akustik ruang luar ketika di semester 3 kemarin ya. Perbedaannya antara akustik ruang dalam dan akustik ruang luar ada beberapa poin yang nanti akan kalian harus pahami lebih dulu sebelum kita lanjut ke permasalahan apa itu sifat bunyi, kemudian beberapa istilah dalam akustik ruang dalam, juga sebelum kita nanti masuk ke kenyamanan akustik ruang dalam atau lebih detailnya lagi, kita akan mengenal rumus bagaimana kita merencanakan sebuah ruangan dari aspek akustik agar dia nyaman. Baik, perbedaan akustik ruang luar dan ruang dalam setelah kita ketahui bersama ya, bahwa ruang luar ini pastinya dia di luar suara yang timbul di luar bangunan. Ya bisa dari jalan, taman, ya. Paling sering adalah dari jalan ya, kebisingan lalu lintas, yang itu merupakan sumber utama dari kebisingan dari akustik ruang luar. Kemudian kalau di ruang dalam, ya dia pasti dalam ruang, ya. Tapi biasanya hanya ruang-ruang tertentu saja yang itu akan dibahas dalam akustik ruang dalam, yaitu ruang-ruang yang memang membutuhkan penanganan aspek akustik, misalkan ruang kelas, ruang seminar, konser hall, studio rekaman, dan sebagainya. Kemudian sifat bunyi pun juga berbeda. Kalau di ruang luar, bunyi itu merambat ke segala arah, ya tidak terkontrol, menuruti kemana arah angin itu berjalan. Ya, semakin jauh dari sumber bunyi maka semakin rendah, ya. Intensitasnya semakin menurun. Tetapi ketika di ruang dalam, itu kombinasi bunyi yang muncul di dalam ruang adalah bunyi asli dari sumbernya, atau bunyi pantul, atau bunyi yang terjadi karena difraksi, transmisi, ataupun difusi. Jadi bunyi itu ya berada di ruang itu saja, ya, sehingga kita butuh mengatur bagaimana supaya ruangan yang bunyinya itu beragam, ya, itu bisa menjadi nyaman untuk didengar. Kemudian sumber bunyinya kalau di ruang luar adalah beragam ya, lebih banyak. Ada mungkin bunyi kereta api, lalu lintas, petir, atau mungkin vegetasi, daun-daunan yang bergerak, batang-batang pohon yang bergerak, ya kemudian berbunyi, ya, dan sebagainya. Tetapi kalau di ruang dalam, yaitu hanya suara asli, suara manusia, suara alat musik, ya, atau sumber-sumber suara lain, mungkin dari peralatan elektronik. Kemudian cara merambatnya kalau di ruang luar itu melalui molekul udara. Sementara di ruang dalam itu bisa melalui udara dan juga bisa melalui benda padat atau struktur bangunan. Ya. Jadi seperti kita misalkan kuliah di ruang audiovisual, kita mendengar suara kebisingan yang itu muncul dari lantai 1, padahal kita berada di lantai 3. Kok bisa kebisingan di lantai 1 itu sampai ke lantai 3? Karena kebisingan itu merambat dari struktur bangunan. Dia getarannya itu merambat ke lantai, kemudian terus ke dinding, ke kolom, sampai ke lantai 3, ya kemudian sampai di ruang audiovisual, bunyi itu getaran itu sampai ke telinga kita melalui udara. Oke ya, jadi bisa melalui benda padat atau dalam hal ini adalah struktur bangunan. Kemudian kesan bunyinya, ketika di luar, itu adalah bunyinya bising, tidak jelas. Intensitasnya tidak jelas karena campuran bunyi itu muncul. Ketika kalian mendengar suara trompet berbunyi, tiba-tiba ada suara klakson,
tiba-tiba ada suara orang berjualan es, tiba-tiba ada suara motor dengan knalpot yang tinggi, kemudian ada suara mungkin orang berteriak, ya, campuran, ya, sehingga akan sangat memberikan kesan yang tidak jelas atau bising. Kemudian bising adalah suara yang mengganggu, ya, karena memang kalau kita berada di luar, kondisi bising itu kadang-kadang kita menjadi sangat tidak nyaman. Sementara ketika di ruang dalam, suara itu lebih jelas, ya. Tetapi tergantung bagaimana desain dari ruang dalam itu sendiri. Kadang-kadang bunyi bisa menjadi lebih keras, atau kadang-kadang menjadi tidak terdengar juga, atau kadang-kadang menjadi bunyi itu terpantul-pantul, ya. Nah, ini nanti yang akan diselesaikan bagaimana sebaiknya suara di dalam ruangan itu nyaman untuk didengar, ya. Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Ketika di luar ruangan, banyak cara, ya. Bisa perbanyak vegetasi supaya bising itu bisa diredam, mungkin membuat kontur tanah, ya, untuk menjadi penghalang kebisingan. Air juga dia bisa menyerap bunyi, ya, kemudian lewat bangunan untuk menghalangi supaya bunyi nggak masuk ke dalam bangunan, atau mungkin juga landscape-nya bisa diatur. Tapi kalau dalam ruangan bagaimana? Ya ini, ya, kita menggunakan peredam bunyi, ya, peredam bunyi supaya suara-suara itu bisa diserap, ya, bisa diredam intensitasnya sehingga bisa sampai di telinga kita dengan nyaman. Atau mungkin juga bisa menggunakan insulator bunyi atau penghalang bunyi, ya, supaya suara-suara di luar tidak masuk ke dalam ruangan, maka butuh penghalang atau insulator. Nah, sifat bunyi itu beragam. Bunyi bisa dipantulkan, dibelokkan, diserap, atau bisa scattering atau ada penyebaran. Nah, refleksi dan scattering ini sebetulnya hampir sama, ya. Hampir sama maksudnya, kalau pantulan itu, ya, ketika energi bunyi mengenai sebuah benda, ada tergantung bagaimana karakteristik dari benda atau permukaan yang terkenai energi bunyi itu. Bisa bunyi itu dipantulkan sepenuhnya, bisa juga bunyi dipantulkan hanya 50% mungkin, atau 70% mungkin, dan sisanya adalah diserap, ya, atau dirubah energinya dari energi bunyi menjadi energi panas, ya. Nah, tetapi kalau scattering ini pantulan sambil juga penyebaran, ya. Jadi permukaan benda yang tidak rata, ya, maka permukaan yang tidak rata ini ketika energi bunyi mengenai benda tersebut yang tidak rata tersebut, maka akan dipantulkan dan menyebar, ya. Kita tahu bahwa rumus dari bunyi itu sama dengan rumus dari cahaya, ya. Jadi bunyi datang, garis normal, bunyi pantul, gitu, ya, berada pada sudut yang sama. Ya, jadi bunyi datang, bunyi pantul itu sama sudutnya dengan garis normal. Oke, kemudian ini adalah beberapa contoh, ya. Refleksi, ya, pantulan, kemudian ini adalah difusi, ya. Kemudian ini adalah difraksi. Ya, jadi ada juga difraksi itu bisa dikatakan dia berbelok atau juga menyebar, ya, melalui bidang batas, ya. Jadi bidang batas yang celah-celah yang kecil-kecil ini bisa dia memberikan peluang kepada bunyi itu untuk diteruskan atau dibelokkan melalui celah-celah ini, ya. Jadi tidak selamanya juga bunyi difraksi itu berupa bunyi pantulan, ya. Oke, ini adalah bidang yang 3 bidang yang mungkin bisa dilalui atau dikenai oleh energi bunyi. Yang paling baik adalah seperti ini, ketika itu fungsi untuk ruang audiens, ya, ruang untuk auditorium atau ruang untuk panggung, ya. Karena biasanya suara itu dari sumbernya dia butuh untuk disebar, ya. Ketika cembung maka bunyi akan disebar. Ketika datar bunyi tidak begitu banyak untuk bisa sampai ke audiens. Sementara kalau cekung maka bunyi akan lebih terpusat, ya. Tidak sampai menyebar merata ke audiens ketika cekung, ya.
Baik, kemudian beberapa istilah yang perlu Anda ketahui, ya, yang perlu diketahui dari akustik ruang. Ada istilah waktu dengung, kejelasan dan kejernihan bunyi, kemudian koefisien serap. Waktu dengung ini penting sekali karena nanti ada rumus yang akan membahas ini. Waktu dengung itu adalah waktu yang diperlukan energi bunyi untuk meluruh sebesar 60 desibel dari intensitas awalnya sejak sumber bunyi itu dihentikan, ya. Atau ada juga yang mengatakan ketika bunyi itu berhenti, maka seberapa lama bunyi itu akan hilang dari pendengaran, ya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Nah, ini standarnya ada dua, karena sumber bunyi itu bisa dari manusia bicara atau bisa juga dari musik. Ketika dari manusia bicara itu idealnya 0,75 detik. Jadi begitu selesai bicara, ya kata terakhir atau suku kata terakhir dibunyikan sampai dengan hilang dari pendengaran itu adalah 0,75 detik idealnya. Sementara untuk musik adalah 1,5 detik. Ya. Lain halnya untuk ruangan yang membutuhkan echo atau ruangan-ruangan yang biasa digunakan untuk katakanlah paduan suara gitu ya. Dan dia membutuhkan suara lebih panjang di akhir suku kata ketika dibunyikan. Maka mungkin walaupun itu suara manusia, tapi dia butuh lebih panjang lagi, maka membutuhkan waktu dengung yang lebih besar. Oke, kemudian kejelasan dan kejernihan bunyi. Bunyi itu perlu kita pahami betul ya. Jadi ketika bunyi itu kita dengar, baik itu di ruangan-ruangan umum ya, di auditorium atau mungkin juga di masjid ya, di masjid kalau kalian ketika mendengarkan ceramah atau khutbah di masjid ya, kita harus tahu kejelasannya itu apa, kejernihan suaranya itu bagaimana ya. Kejelasan itu adalah perbandingan energi yang termanfaatkan dengan energi suara total dalam ruangan. Yang jelas ya, semakin energi bunyi itu yang bisa kita manfaatkan semakin besar, maka semakin jelas suara itu kita dengar. Ya. Sementara kejernihan itu adalah membandingkan antara energi suara yang termanfaatkan dengan suara pantulan yang datang setelahnya. Jadi ketika ada suara pantulan ya, karena suara itu ketika dalam ruangan pasti dia terpantul-pantul oleh elemen karena ada batas dinding, plafon, lantai, maka pasti bunyi itu akan terpantul-pantul ya. Nah, dari suara pantulan yang datang setelahnya kita membandingkan energi bunyi yang termanfaatkan ya. Yang ideal adalah antara 0,05 sampai 0,08 detik. Sebelumnya atau setelahnya itu menjadi sangat tidak nyaman atau tidak jernih, suara itu bisa kita dengar. Kemudian koefisien serap bunyi adalah koefisien atau serapan bunyi yang menunjukkan jumlah keseluruhan energi bunyi yang datang yang mampu diserap oleh material. Ya. Disimpulkan dengan alfa dan dinyatakan dengan angka nilai 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menandakan tidak ada penyerapan, sementara nilai 1 adalah penyerapan yang sempurna. Ya. Ini adalah untuk kondisi material ya, untuk kondisi material. Oke, kemudian beberapa istilah yang lain ada frekuensi, ya, adalah jumlah getaran dalam setiap satuan waktu. Di sini saya menggunakan detik, ya karena umumnya menggunakan detik. Jadi manusia itu bisa mendengar 20 sampai 20.000 Hz atau 20 sampai 20.000 getaran dalam satu detiknya, ya. Ada ultrasonik di atas 20.000, infrasonik di bawah 20 Hz, dan nyaman yang kita dengar adalah 500 sampai 1000 Hz. Ya. Baik, ini adalah satu panjang gelombang atau lambda. Ya. Selalu ada getaran itu bentuknya seperti ini, gelombang suara ini ya. Dia ada bukit, ada lembah, dan ini adalah satu panjang gelombang. Kemudian gelombang bunyi adalah getaran yang berjalan, ya, getaran yang berjalan dan merupakan gelombang longitudinal, merambat melalui media benda padat, cair ataupun gas. Ya, kemudian interferensi gelombang, perpaduan dua gelombang bunyi, ada interferensi konstruktif. Ya, interferensi konstruktif ini interferensi yang dia gelombang lebih dari satu yang dia
pada fase yang sama, ya. Atau gelombang dekonstruksif. Jadi satu atau lebih gelombang itu pada fase yang berbeda. Jadi ketika dia membentuk gunung, ya bukit, di sini ada lembah bentuknya, ya. Ini lembah, ini bukit. Ini yang untuk gelombang yang satu ini merupakan lembah, gelombang yang lainnya berupa bukit. Ya. Apabila terjadi seperti ini, ya konstruktif ini, maka bunyi akan menguatkan, ya. Tetapi ketika dekonstruktif ini, maka bunyi akan melemahkan. Oke. Kita akan tahu terjadi interferensi gelombang ini kalau kita nanti membuat yang namanya isoakustik. Ya, ketika kita mengukur akustik dalam ruangan, kita harus membuat pemetaan dari hasil pengukuran itu. Nah, ketika dipetakan maka akan ketahuan mana yang menguatkan dan mana yang melemahkan. Ya. Akan terlihat dari pemetaan akustik itu. Baik, ini istilah yang lain. Ada istilah sound pressure level, ada background noise, ada intensitas bunyi, ada sound weighting. Jadi sound pressure level itu adalah tingkat tekanan bunyi yang terjadi akibat adanya perubahan tekanan dalam udara yang disebabkan lambatan gelombang bunyi. Satunya desibel, ya, alat untuk mengukur SPL namanya sound level meter, ya, yang biasa kita gunakan ketika kita praktikum akustik. Kemudian background noise, tingkat kebisingan suatu area, ya. Jadi kebisingan itu bisa beragam tergantung dari sumber bunyinya dan di mana sumber bunyi itu berada. Tetapi normalnya manusia itu mendengar sampai batas 40 desibel, idealnya, ya. Masih bisa si manusia mendengar lebih dari itu, tetapi ketika bunyi itu terdengar terus-menerus maka akan menyebabkan kerusakan atau ketidaknyamanan di alat pendengaran kita. Kemudian intensitas bunyi, ya, jumlah energi yang ditransfer oleh gelombang persatuan waktu dibandingkan bidang luas rambatan. Ini pun juga satunya desibel. Kemudian sound weighting itu adalah pembobotan bunyi berdasarkan kemampuan telinga kita merespon bunyi, ya. Jadi ini akan kita pahami nanti ketika kita mengukur di lapangan. Ada alat sound level meter yang bisa kita atur apakah dia masuk ke bobot A, B, C, atau D. Ketika bobot A kita atur alat itu menunjukkan huruf A, maka itu adalah pendengaran yang wajar, yang biasa kita gunakan. Kemudian bobot B itu adalah untuk industri, ya. C adalah untuk frekuensi tinggi, yang mungkin alat-alat musik, dan D untuk bunyi yang bising sekali, yaitu biasanya pesawat. Ketika kita mau mengukur kondisi kebisingan di sebuah hanggar pesawat atau di sebuah lapangan terbang, maka kita alat sound level meter itu kita atur di bobot D. Jadi ada tulisan A, B, C, D di alat itu, maka bisa kita tentukan di A, B, C, atau D tergantung sumber bunyi yang mau kita ukur. Baik, ini beberapa istilah lagi yang lain, itu resonansi dan insulator. Ini penting sekali dipahami karena ini sangat aplikatif sekali dalam bidang arsitektur, ya. Jadi dalam desain arsitektur biasanya untuk bisa membuat ruangan itu nyaman, itu membuat yang namanya ruang resonantor, ya. Ruang resonantor itu adalah satu celah-celah di konstruksi dinding atau konstruksi lantai yang dirancang sedemikian supaya bunyi yang datang mengenai lantai ataupun mengenai dinding itu tidak langsung dipantulkan, ya, karena akan membuat ketidaknyamanan dari sisi akustik, tapi bunyi itu atau energi bunyi itu diserap, ya, diserap. Kemudian di belakang dinding itu ada rongga, ada space, ada ruang, kemudian ada benda lagi setelahnya supaya energi bunyi itu diserap oleh dinding, kemudian bergetar di space atau di ruang antar dinding dan material lain itu, kemudian sampai dengan dia hilang energi bunyinya menjadi energi panas. Ya, dinding yang dimaksud di sini bukan dinding batu, ya, bukan dinding batu bata, tapi adalah bisa berupa papan, bisa berupa benda-benda lain, ya, yang pasti dia bisa menyerap bunyi. Kalau di sini saya contohkan dindingnya adalah ini dinding biasa, ya. Yang kedua adalah dinding biasa, ada kayu, ya, ini ada celahnya. Ini merupakan glass wool,
gelas full itu material akustik ya. Nah, ini juga sama, ada dinding, tengahnya ada gelas full-nya. Ya. Ada rongga. Nah, rongga ini atau ruang udara ini itu menjadi media untuk mengurangi energi bunyi, ya, merubah energi bunyi menjadi energi panas yang kemudian lama-kelamaan akan hilang dari pendengaran. Ini untuk lantai. Jadi ini lantai, papan, kemudian ini adalah hamparan pasir ya, bisa dengan cor beton juga. Ini adalah rongga udara di sini ya. Ini menjadi resonator ya. Kemudian yang kedua, insonator penahan. Jadi penahan atau penghalang bunyi ketika bunyi itu sampai ke permukaan ya. Bisa jadi bunyi itu menjadi diserap atau bisa jadi bunyi itu dipantulkan, tidak bisa masuk. Nah, ketika diserap, maka serapan material yang bisa menyerap bunyi itu merupakan dia media insolator yang buruk. Tapi sebaliknya, ketika bunyi itu bisa ditahan oleh material itu, maka material itu merupakan baik dalam menahan, tetapi dia buruk dalam penyerapan.